Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Efesus pasal yang kedua ayat yang 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Alam maut tidak akan menguasainya. Renungan hari ini berjudul Gereja Allah yang Kekal, ditulis oleh Patricia Rayburn. Sahabat ODB, apakah gereja sudah selesai? Tanya seorang ibu muda. Ia tiba di gereja kami bersama 2 orang anak kecil tepat menjelang akhir kebaktian. Namun salah seorang aktivis penyambut jemaat memberitahunya bahwa ada sebuah gereja terdekat yang mengadakan 2 kali kebaktian dan kebaktian keduanya akan segera dimulai. Ia pun menawarkan ibu itu untuk diantar ke sana. Ibu muda itu sangat bersyukur dapat diantar beberapa blok ke gereja tersebut. Saat merenungkan pengalaman tadi, aktivis itu menarik kesimpulan. Apakah gereja Tuhan sudah selesai? Tidak akan. Gereja Allah akan tetap ada untuk selamanya. Gereja bukanlah sebuah gedung yang rapuh, melainkan keluarga Allah yang setia, yang terdiri dari anggota-anggota keluarga Allah. Tulis Paulus. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Yesus sendiri membangun gerejanya untuk bertahan selamanya. Meskipun banyak tantangan maupun persoalan yang dihadapi oleh gerejanya, tetapi alam maut tidak akan menguasainya. Matius pasal yang ke-16 ayat 18. Tegas Tuhan Yesus. Melalui sudut pandang yang menguatkan itu, kita dapat melihat gereja-gereja lokal kita semua, sebagai bagian dari gereja Allah yang universal, yang terus dibangun di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Sahabat ODB, apa yang Anda syukuri dari gereja lokal Anda? Lalu bagaimana Anda dapat menolong gereja Allah yang universal untuk terus bertumbuh? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebagai anggota gerejamu, kumohon, bentuklah aku terus di dalam-Mu. Amin.